warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Anissa Fitri SPMSI, dosen program studi agribisnis pangan Politeknik Negeri Lampung dalam mata kuliah Perilaku Konsumen pertemuan ke-12 dengan topik analisis perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah interaksi dinamis antara pengaruh kognisi, afeksi, dan tindakan dari kejadian di sekitar kita, di mana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidupnya. Di dalam perilaku konsumen, ada yang disebut roda analisis konsumen. Roda analisis konsumen merupakan kerangka kerja yang digunakan pemasar untuk meneliti, menganalisis, memahami perilaku konsumen agar dapat menciptakan strategi pemasaran yang lebih baik. Roda analisis konsumen terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama adalah afeksi dan kognisi. Afeksi berkaitan dengan perasaan atau emosi, sementara kognisi berkaitan dengan menginterpretasikan sesuatu yang ada di lingkungan atau memaknai proses berpikir secara sadar, misalnya pengalaman dan ingatan. Yang kedua adalah perilaku. Perilaku mengacu pada tindakan nyata konsumen yang dapat diobservasi secara langsung atau apa yang dilakukan konsumen. Contohnya membeli produk. Kemudian yang ketiga terkait dengan lingkungan. Lingkungan mengacu pada aksi saling menguntungkan di antara faktor afeksi, kognisi, dan lingkungan, sehingga menyebabkan elemen lainnya dan sebaliknya. Contohnya adalah selera konsumen menjadi penyebab ia menonton TV. Menonton TV sebab seseorang memilih program TV di lingkungannya. Selanjutnya, dari ketiga tersebut dapat dirubah melalui strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan bagian dari lingkungan serta terdiri dari rangsangan fisik dan sosial. Misalnya, contoh iklan di TV. Kerangka kerja analisis terhadap pengetahuan konsumen merupakan pemeriksaan terhadap pengetahuan konsumen dilakukan dalam 3 bidang. Yang pertama adalah pengetahuan produk, berkaitan dengan kesadaran dan kategori dari merek, atribut ciri produk, dan kepercayaan tentang kategori produk. Yang kedua adalah pengetahuan pembelian. Yang ketiga adalah pengetahuan pemakaian. Pengetahuan produk dianalisis dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah analisis kesadaran. Pada tingkatan analisis ini, konsumen diminta untuk mengingat semua merek produk tertentu yang ada dalam ingatannya. Misalnya, konsumen diminta untuk mengingat semua merek pasta gigi. Merek pasta gigi yang akrab dengan konsumen akan menduduki peringkat kesadaran tertinggi. Peningkatan kesadaran adalah sasaran utama dari iklan yang akan disusun. Misalnya, iklan Sensodyne menduduki peringkat tertinggi karena slogannya adalah Sensodyne melindungi gigi sensitif dan kesegaran lebih lama. Kemudian yang kedua adalah analisis citra. Digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan konsumen terhadap citra merek suatu produk. Misalnya, kita diminta oleh Bank A untuk menilai citra yang dipegang oleh konsumen mengenai bank mereka dan bank pesaing lainnya. Untuk menyederhanakan analisis, kita dibatasi pada beberapa sifat atau atribut. Misalnya saja lokasi yang strategis, pelayanan yang cepat, suku bunga yang tinggi, personil yang ramah. Nah, contohnya misalnya analisis citra adalah seperti bank ini. Manfaat dari analisis citra adalah dapat membantu dalam pengembangan perekrutan pelanggan yang berfokus pada upaya mengubah para pemakai pesaing menjadi pemakai kita, ya. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga adalah pengetahuan harga. Pemeriksaan yang dilakukan atas apa yang diketahui konsumen tentang harga absolut dengan harga relatif. Misalnya, apakah harga merek A lebih tinggi daripada harga merek B? Atau apakah toko yang satu memasang harga yang lebih tinggi daripada toko yang lain? Ya.
Demikianlah materi analisis perilaku konsumen. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam topik analisis perilaku konsumen. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas post-test agar mendapatkan nilai yang maksimal. Ya. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.